kebutuhannya si Muhammad ini tuh untuk pakai apa katanya? Buat game, rendering, editing katanya gitu. Misalkan ngejar performa ya nyari yang estetikanya dikurang-kurangin gitu. Jadi kalau misalkan budgetnya 11 juta juga sebenarnya bisa speknya Bisa. mirip seperti ini, tapi Mirip, estetikanya ya berkurang. berkurang. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini bareng lagi sama Rama. Jadi video kali ini tuh rakitan PC dari subscriber ya, Mak? Ya, subscriber Sekilas IT lagi. Jadi kemarin tuh memang kalau nge-DM ke IG-nya Sekilas IT kadang nggak kebaca ya, Mak? Karena banyak banget. Pas langsung nge-DM ke Iya, DM ke saya gitu. Terus gimana? Jadi katanya pengen rakit PC, cuman dia udah pilihin komponen-komponennya gitu. Jadi pengen dirakitin aja gitu. Terus dia request gitu bahan rakitannya gitu. Jadi dia udah ngelis sendiri gitu. Saya cariin aja gitu. Soalnya kan karena beli online ya, semuanya kan beli online di Tokopedia gitu. Jadi si ini tuh rakitan PC-nya udah dikasih sama yang pengen rakit sama siapa subscriber. Siapa ya namanya tuh lupa. Muhammad Dhani gitu kalau nggak salah. Muhammad Dhani. Jadi si Muhammad tuh udah punya rakitan, berarti amat tinggal belanja. Iya. Nah terus apa lagi yang mau diceritain? Ya, jadi komponennya dulu atau nanti? Budgetnya dulu. Oh iya, budgetnya dulu. Budgetnya tuh sekitar 13,5-an lah. 13,5 jutaan ya. 13,5 untuk harga jutaan. di bulan September berarti. September 2020. Semuanya komponen baru. Komponen baru semuanya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau rakit PC 13 juta, karena 13 juta ini tuh bisa apa aja gitu dapatnya ya, Mak. Iya. Kadang kalau misalkan mau casingnya yang lebih murah gitu bisa dapat performa lebih tinggi. performanya gitu. lebih tinggi. Terus jadi bisa di mix lah gitu ya. Bisa di mix. 13 juta tuh sesuai selera aja berarti, benar ya, Mak? Benar. Jadi pengen ngejar estetika atau yang bagus-bagus, mungkin ya performanya agak diturunin. Kalau pengen performa tinggi, ya estetika agak dikurangin gitu. Jadi itu bisa dinaik turunin lah. Jadi sesuai budget aja. Oke, kita langsung saja ke spek yang digunakannya, Mak. Speknya prosesor dulu. Prosesor dulu. Ini Ryzen 5 3600 baru ya ini. Ryzen 5 3600. Iya. Oke, terus Motherboardnya ini. Motherboardnya ASRock B450 Legend. Ini yang ATX-nya ya, bukan MATX. Oh, yang panjang gede, ya. Panjang. Jadi punya beberapa slot PCI. Terus ini power supply dulu ya. Power supply-nya Enermax Max Pro 2. Saya udah coba saranin yang agak mahal dikit gitu atau yang 550, cuman yang rakitnya udah pengen ini gitu. Oh, jadi si Muhammad ini tuh memang pengen pakai power supply-nya ini. Iya. Oh, jadi padahal udah disaranin pakai yang apa itu Sonic gitu kan, pakai Sonic Deep Cool atau Be Quiet gitu, tapi pengennya Enermax. Ya, pengennya ini. Soalnya ini katanya udah flat kabel. Oh. Jadi ya jangan tipis gitu. Tipis. Padahal Deep Cool juga yang DA sama-sama tipis, ada. Enggak apa-apa lah. Terus PGA card-nya ini dari GTX 1660 Super Jotak AMP. Oh, yang seri AMP. Iya. Berarti ya lebih tinggi dibandingkan Super yang biasa ya. Iya. Jadi di atasnya 1660 Super ada AMP. Nah, ini berarti PGA card-nya. Untuk storage-nya tadi ini ya, Mah? Iya. Ini menggunakan si XPG SX Data 6000 Lite. NVMe ya ini. Ini NVMe, jadi speednya udah berapa, Mah? Speednya 1800 MB per second, untuk read-nya, write-nya 900 MB per second. Oh, yang light-nya. Oke. Ini yang 256 GB. Pakai tambahan storage lagi nggak? Pakai tambahan hard disk 1 TB. 1 tera. Ya, WD Blue kalau salah. WD Blue berarti udah dipasang di casing.
NVMe-nya tetap XPG ya. XPG. Apapun motherboardnya tetap menggunakan ini Adata XPG Adata SX6. Terus memori RAM-nya. Ini ya. Dari Adata juga nih. Adata XPG Spectric D60G. Udah 3200 MHz. Ini RGB-nya bener-bener bagus banget lah. Pokoknya cocok buat kalian yang suka RGB. Soalnya saya juga kemarin review si D60G ini lumayan cukup keren lah, nancep di motherboard tuh keren banget ya si XPG. Terus casingnya coolingnya itu yang pakai cooling. Iya, coolingnya dia pakai Deepcool Gamax GT yang V2. Iya. V2 Cuman berarti. kemarin tuh nanya di toko komputer pengen yang Gamax GT, katanya udah nggak ada ya. gitu. Sekarang udah diganti sama V2 GT versi 2 gitu. Atau yang Pro. Yang Pro, yang 2 ya. Itu yang fan-nya 2. Itu gantinya. Oke lah, udah cukup ya. Soalnya nanti si Ryzen 5-nya nggak di overclock berarti. Iya, nggak di overclock. Jadi default aja. Default aja udah oke banget lah. Nah, ini kebutuhannya si Muhammad ini tuh untuk pakai apa katanya? Buat game, rendering, editing katanya gitu. Oh, buat nge-YouTube mungkin ya? Iya, kayaknya sih. Main game sambil live streaming gitu, sambil streaming. ngedit si videonya di sini Iya. gitu. Oh, oke. Jadi untuk kebutuhan gaming, live streaming, rendering, editing, pakai Premiere Pro. Premiere udah Pro. pasti Udah ya pasti. dilibas lah udah. Iya, udah kuat lah. Udah kuat ya spek seperti ini. Terus apa lagi? Udah semuanya ya? Ini casing. Oh, casingnya lupa. Ini casingnya. Casingnya mahal ya. NZXT, iya. Casingnya lumayan. Casingnya lumayan NZXT H500i. 500i, iya, yang white-nya. Yang warna white-nya. Ini udah ada dual fan ya di dalamnya. Dual fan. 3. Dua. Oh, dual fan. Cuman pakai beli lagi fan tambahan dari Deepcool. Cuman itu yang yang hitam. belakang. Bukan ini depan. Oh, depan. Itunya bawaan NZXT. Bawaan NZXT yang itu ya dua di belakang ya. Depan ini Deepcool yang non RGB. Non RGB warna hitam. Oke, jadi kalau misalkan ini dalam keadaan mati si warnanya tuh warna hitam putih berarti ya, Mak? Putih. Tapi kalau misalkan dinyalakan si fan-nya aja yang warna biru sama Sama RAM-nya. Sama RAM-nya. Mobo ada di Mobo. Oh, motherboard. Di Tapi heatsink. itu juga bisa dimatiin. bisa dimatiin. Jadi si RGB-nya bisa dimatiin. Jadi full ketika nyala juga warnanya tetap bisa hitam putih gitu tanpa RGB. Keren banget pokoknya ya. Oke, jadi semuanya udah, Mak. Tes performanya. Tes performa langsung. Kita langsung saja tes sekarang aja lah ya. Let's go. Lagi tes apa dulu, Mak ini? Ini lagi tes Crystal Disk Max. Jadi mau ngetes kecepatan speednya si Adata SX 6000 Lite-nya. Si XPG. XPG SX 6000 Lite. XPG SX 6000 Lite. Speednya berapa dari Crystal Disk Max? Crystal Disk Max-nya rate-nya 1700, menurut di websitenya 1800, ya hampir mendekati lah. Terus write-nya 894, di websitenya tertulis 900. Oh, oke. Jadi speednya udah sesuai ya. Speednya Mantap sesuai, lah. mantap. Sekarang tes gaming, Mbak. Sekarang tes gaming langsung. Game apa? Game Dulu Battlefield 5 dulu. Battlefield 5 dulu. Oke, let's go. Game apa nama ini pertama? Ini lagi tes main Battlefield 5. Ini settingannya ultra ya. FPS-nya sekitaran 64-an, di atas 60 kan. Coba lihat settingannya, Mak. Settingannya ini. Resolusi berapa? Resolusi 1080p. Resolusi Full 1080p. HD. Full Ini HD. settingannya ultra. Ultra semua. Semua. Oke. Tes coba sambil ada ledakan-ledakan bom. Biasanya FPS-nya suka drop. Naik sampai 70 FPS-nya, 72. FPS-nya ya berkisar 50, 60, 70 ya. Iya. Ini di misi yang lumayan cukup berat juga. Iya. FPS-nya 59. Turunnya 59 ya. Oke, 60. Belum terlihat lebih bawah dari 59. Temperatur VGA-nya 63 derajat. Kinerja PGA-nya 75%, prosesornya cuman 30-40-an lah. Oke, berarti masih 50, lega 40. ya untuk si prosesor Ryzen 5 3600 ya, default Iya. padahal ya. Ini default, nggak di OCC. FPS-nya berkisar di 60 FPS ke atas lah, ke cukup atas. ya. Aman lah. Aman. Game apa mah ini? Ini game PUBG Steam. PUBG Steam. Iya, settingannya ultra, rata kanan. Coba lihat.
FPS-nya tembus 100 fps ya. VGA-nya 66 derajat ya suhunya. Suhu PGA-nya. Cuman kinerja VGA-nya ini udah hampir mentok-mentok 100% gitu. Kalau prosesornya masih 23%, 25%, turun 20%. Jadi berat ke VGA kayaknya ini game. Coba, iya. Oke, VGA-nya bisa 98% ya. 98% kinerjanya. Terus si Ryzen 5-nya cuman 20-an ya. 20. ya, Ryzen-nya cuma 20%-an. Cuman VGA-nya udah mentok-mentok nih. Oke, berarti kalau misalkan dipakai untuk live streaming masih oke ya? Masih oke lah, live streaming diturunin ke high juga masih mantap. Soalnya ini masih di atas 100 fps-nya. Iya. Suhu aman. Suhu aman, 66 derajat VGA-nya. Oke, berarti mantap lah PUBG Steam. Lanjut game apa nih, Mak? Ini game Horizon Zero Dawn. Dari Steam ya? Iya, dari Steam. Ini udah settingannya ultra rata kanan ya. Ada benchmarknya kan? Ada benchmark ya. Mending kita langsung aja ya coba tes runes benchmarknya gimana. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini di awal benchmarknya. Jadi si PGA-nya udah mentok 98% lagi nih. FPS-nya sekitaran 53. Cuman prosesor masih 30%. 30%, 40%. FPS-nya berapa? FPS-nya di sekitaran 50 sampai 55 lah. Belum nyentuh 60 nih. Paling tinggi 59 tuh. Suhu VGA-nya aman 61, 62. Cuman usage VGA-nya udah 99%. Udah mentok ini VGA-nya nih. Cuman prosesornya ini cuman 30%-an. Jadi kayaknya prosesornya masih kuat gitu disandingkan sama RTX 2060 Super kayaknya. Tuh ini baru 60 fps lagi. Kalau di bawah ya? Kalau open world gede itu fps-nya 55-an. Kalau udah di bawah baru nyampe ini 60 70 ya. Oke lah, berarti aman ya game baru ini ya, game 2020. Kemarin tuh booming banget nih game. Lanjut apa? Tes edit? Tes edit ya, Adobe Premiere Pro. Kita coba render. 2020 2019? 2020. Premiere Pro 2020. Oke, lanjut. Berarti ini tes Premiere Pro sisi berapa, Mak? Ini Premiere Pro 2020. 2020 ya? Tahu sisi berapanya? Ini resolusi 1080p si videonya. Iya, videonya 1080p Full HD. Full HD 60 fps ya? 60 fps pastinya. Lancar berarti ya dipakai play editing. Mantap. Render? Belum coba nih, coba render langsung ya. Ya udah pasti kuat lah. Lalu warna hitamnya. Speednya ini 7 menitan lah. Record video sekitar 18 menit. Size-nya berapa? Size-nya 1,8 giga. 1,8 giga. Iya. Rendernya 7 menitan lah. Oke lah, berarti udah aman ya dipakai ngedit, pakai main game, live streaming, mantap. Oke teman-teman, jadi barusan udah tes game, beberapa game, terus tes Premiere Pro. Karena itu kebutuhannya mau dipakai itu ya, Mak. Ya, jadi ya ditesnya itu aja. Jadi total budgetnya nanti simpan di sini, Mak, di layar. Ya, nanti ada sama screenshotan hasil beli-beli di Tokopedia-nya. Beli-beli di Tokopedia-nya biar ada harganya langsung gitu ya. Jadi kesimpulannya budget sekitar 13,5 juta atau 14 juta kurang lebih ya. Ini spek seperti ini biasanya atau harusnya juga bisa 11 jutaan juga bisa ya, Mak? Iya. 11 Tapi jutaan bisa. 11 jutaan bisa ya. Tapi si estetika atau tampilan si PC-nya juga pasti akan lebih berkurang. Iya. Karena ini 13,5 tuh ngambil estetikanya tuh dari casing terus dari cooling, terus RAM juga, terus apa lagi? Oh itu SSD bisa diturunin dikit. 120 nggak ambil NVMe gitu. Jadi kalau misalkan budgetnya 11 juta juga sebenarnya bisa speknya mirip seperti ini, tapi estetikanya
berkurang atau dirubah casingnya, cari yang lebih murah. Terus pakai cooling bawaan si prosesor ya. Terus memori RAM-nya juga yang biasa RGB, aja gitu, jangan RGB. Itu bisa 11 juta. Tapi 13 juta ya worth it lah gitu ya. Menambah performa atau menambah penampilan, jadi terlihat gaming banget si PC-nya, keren. Ya nambah lagi budgetnya gitu. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian mau screenshot spek yang tadi juga boleh, tapi kalian harus tonton videonya dulu supaya nyambung gitu, nggak asal screenshot di share gitu. Jadi nantinya nggak nyambung gitu kan. Benar. Gitu. Jadi harus tonton dulu, harus paham dulu isi videonya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT dan Ruby Ramadan. Jangan lupa di follow, nanti IG-nya ada ya, Mak? Ada. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Oke, berarti tinggal dikirim, Mak. Kirim ya ke yang punya. Nanti yang punya kesini. Soalnya orang Bandung. Orang Bandung juga. Yaudah. Selamat menikmati PC baru. Selamat Mamang Muhammad Hamdani. Muhammad Hamdani.